Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ibroh dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Ibroh yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kepada kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita terbebas dari penyakit wabah dan juga melindungi negeri kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kondisi negeri kita saat ini, yaitu kita sedang berada dalam musibah ataupun wabah penyebaran COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya musibah ataupun cobaan itu dan juga berkaitan mengenai kerusakan yang ada di muka bumi itu tidak lepas dari ulah manusia. Maka di kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita jadikan wabah ataupun musibah ini sebagai refleksi diri kita, sebagai perbaikan bagi kita. Bahkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan, jikalau kita berbuat kemaksiatan maka kita sama saja dengan melakukan sebuah kerusakan di muka bumi ini. Begitupun sebaliknya, jikalau kita melakukan sebuah kebaikan, artinya kita melakukan sebuah perbaikan di muka bumi ini. Maka kendatinya orang yang paling beruntung dari musibah ini adalah mereka yang dapat mengambil banyak ibroh, mengambil banyak hikmah dari setiap kejadian, dari setiap musibah yang terjadi. Dalam Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an, bisa jadi kita membenci sesuatu, fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kita mencintai sesuatu, bahwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagimu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengakhiri dengan sebuah kalimat wallahu a'lam, Allah itu maha tahu, wa antum, dan kamu dan kita semua la ta'lamun, tidak mengetahui apa-apa. Jadi bisa jadi COVID-19 yang menjadi musibah, menjadi wabah saat ini merupakan sesuatu yang baik bagi kita, walaupun itu buruk menurut kita. Tapi bisa jadi sesuatu yang buruk menurut kita itu adalah baik bagi kita. Maka usikum wa iyaya, marilah bersama-sama kita tidak hanya bersama-sama stay di rumah aja, tidak kemana-mana sebagai ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tapi mari bersama-sama kita mengambil berbagai macam ibroh, berbagai macam pelajaran di balik musibah ini. Apa saja ibroh yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita ambil dari musibah ini? Yang pertama, kita bisa menjadi pribadi yang lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga pergaulan. Kalau dulu kita jarang cuci tangan, karena COVID-19 ini banyak di antara kita yang sangat menjaga kebersihan. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit menggunakan hand sanitizer, kan begitu. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang zat yang sangat indah dan mencintai keindahan. Dan marilah bersama-sama kita menjadi orang yang sangat menjaga kebersihan. Kalau dengan teguran COVID-19 saja kita tidak menjadi pribadi yang lebih menjaga kebersihan, harus dengan apa lagi Allah Subhanahu wa taala menegur kita agar kita menjadi pribadi yang lebih menjaga kebersihan. Selanjutnya mari bersama-sama kita ikuti perintah anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Mungkin dari social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, stay di rumah aja, jangan kemana-mana sebagai ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran wabah ini, kan begitu. Bisa jadi memang kita merasa imun kita kuat, kita masih sehat, tapi ingat, kalau kita sehat, kita kuat, bisa jadi kita kena COVID-19 dan kita tidak merasakannya, dan bisa jadi kita sembuh tanpa harus ke rumah sakit. Tapi ingat, kita bisa menjadi carrier ataupun menjadi orang-orang yang dapat menyebarkan virus ini. Maka sebagai ikhtiar kita dan sebagai bentuk ketaatan kita terhadap umarok kita, pemimpin kita yang bertanggung jawab atas negeri ini, mari bersama-sama kita stay di rumah saja. Ustadz, tapi kan tinggal di rumah itu nggak mudah. Ingat, bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, segala hal menjadi mudah. Maka stay di rumah aja, itu insya Allah kita akan Allah berikan berbagai macam kemudahan. Ngapain Ustadz? Baca buku. Ngapain Ustadz? Searching, ya, bagi yang kuliah online, kan begitu. Dengan stay di rumah kita bisa menulis banyak hal. Selesai musibah ini kita tetap sehat dan ternyata kita bisa membuat buku, kan begitu. Stay di rumah kita bisa membaca banyak buku, kita bisa mengkaji banyak hal.
Ustadz nggak bisa ikut kajian, kan kajian bisa banyak online, dan ini merupakan ikhtiar kita, ikhtiar Unires agar teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu walaupun stay di rumah kan begitu. Maka stay di rumah itu merupakan salah satu ikhtiar kita. Ya, jangan menyalahkan kegelapan. Daripada menyalahkan kegelapan, lebih baik kita menyalakan lampu walaupun seterang lilin saja. Maksudnya gimana? Jangan menyalahkan banyak hal, jangan menyalahkan pemerintah, bukan saatnya hari ini. Tapi hari ini adalah saatnya kita menyalakan lampu walaupun hanya menyalakan lilin. Apa yang bisa kita lakukan? Everything. Kalau kita punya kelebihan harta, sedekah buat tim medis sebagai garda terdepan memerangi penyebaran COVID-19. Kalau kita punya dana, sharing. Kalau kita punya kelebihan masker, kelebihan sanitizer, sharing. Kalau tidak bisa, kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan apa? Stay di rumah aja. Maka dengan itu, semoga dengan ikhtiar-ikhtiar kita, dengan motivasi diri kita, dengan refleksi diri kita, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dapat mengambil berbagai macam ibroh, berbagai macam pelajaran dari musibah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri kita. Ingat, hari esok kita harus tetap optimis, kita harus selalu positive thinking, ya, bukan karena hari indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia hari-hari menjadi indah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keindahan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali, tidak hanya sebatas dunia melainkan hingga ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.